Kau menjaga hidupku, walau dalam susah, ku tidak takut. Ku selalu merasakan cinta kasih-Mu. Ku telah jauh darimu, ku telah jauh darimu, oh Tuhan. Ku tidak layak lagi menghampiri tahta-Mu, ya Tuhanku. Namun Kau tetap memberiku ampunan. Sungguh besar kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, oh Tuhan. Tuhan Gembala. Baik, yang kedua, Kau rela berkorban. Dan mari saudara kita semua mau bangkit berdiri. Buat hidupku, buat hidupku, Kau telah menderita, menanggung semua dosa. Kau telah menderita, menanggung semua dosaku. Kau tak pandang hina hati yang luka, karena kasih-Mu yang besar bagi hidupku. Mari, siapa yang merasakan kasih Tuhan yang besar, kita memuji refren, kita naikkan tangan kanan kita kepada Tuhan. Ku telah jauh darimu, ku telah jauh darimu, oh Tuhan. Ku tidak layak, ku tidak layak lagi menghampiri tahta-Mu, ya Tuhanku. Namun Kau tetap memberiku ampunan. Sungguh besar kasih-Mu, oh Tuhan. Ku telah jauh, ku telah jauh darimu, oh Tuhan. Ku tidak layak lagi menghampiri tahta-Mu, ya Tuhanku. Namun Kau tetap memberiku ampunan. Sungguh besar kasih-Mu, oh Tuhan. Mari bersama kita datang kepada Tuhan.
yang begitu banyak mengalami kelemahan dan ketakutan ya Tuhan. Dan kami merasa kami tidak berlayak jika kami mendapat kemurahan-Mu. Jika kami boleh ada sampai saat ini, benar-benar kami merasakan kehadiran Tuhan bagi kehidupan kami, yang selalu memampukan dan menguatkan kami untuk dapat tetap bertahan sebagaimana kami ada saat ini, terutama dalam beribadah melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sedetik pun, sehingga saat ini kami boleh kembali beribadah, mempersembahkan kehidupan kami kepada Engkau ya Tuhan, yang selalu menyatakan berkat dari Tuhan, terutama dalam kehadiran-Mu atas kehidupan kami, yang melenyapkan rasa takut kami, khawatir, bimbang, yang melenyapkan rasa duka cita dalam kehidupan kami, yang Kau ganti dengan sukacita yang sempurna melalui penghiburan dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan kami percaya Kau sudah hadir bersama dengan kami dalam ibadah kami. Dari yang tertua sampai kepada anak-anak kami sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami yakin Engkau telah melihat kesiapan kami dalam ibadah kami, dalam mempersembahkan kehidupan kami yang satu ini kepada Tuhan. Kiranya berkenan menerima apa yang kami kerjakan ya Tuhan, dan terlebih dahulu kiranya Engkau kuduskan kami, mengampuni segala kesalahan kami, cacat celah, kelemahan kami ya Tuhan. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan sudah kami rasakan lagi. Dan kiranya urapi kami semua dalam ibadah kami. Dan sebelum kami lanjut dalam doa kami satu hati memanggil nama Yesus, nama yang berkuasa untuk menghancurkan pekerjaan iblis dunia daging dalam bentuk apapun. Kami satu hati menyerukan nama Yesus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usikan kau setan, kamu pergi keluar. Darah Tuhan menghancurkan engkau. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau selalu bersama, yang akan memberikan kekuatan, kesehatan baru bagi kehidupan kami. Jauhkan dari virus, sakit, penyakit apapun, dimanapun kami berada, dengan segala usaha dan aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya Engkau berikan suasana kerajaan sorga, khususnya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh El Kudus nyata atas ibadah kami di rumah kami masing-masing, dan berikan keamanan dan kenyamanan dalam ibadah kami. Bagi mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang membutuhkan pemulihan Engkau pulihkan ya Tuhan, dan bagi keluarga yang berduka cita, kiranya Engkau berikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan, menggantikan duka cita menjadi sukacita melalui ibadah yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami pada pagi hari yang penuh dengan sukacita ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kita duduk kembali. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita semua, terbukti sampai saat ini dalam segala keadaan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan kita siap untuk memuji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita. Kita selalu merasakan anugerah Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidup ini, kita harus tahu atas seizin Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat, kita menerima sebagai anugerah Tuhan. Kita memuji pujian ini, anugerah-Mu.
terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur, mari kita naikkan tangan kanan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Kita percaya apa yang kita alami semua adalah seizin Tuhan, dan jadikan itu sebagai anugerah dari Tuhan. Jangan kita hanya katakan anugerah Tuhan jika kita mendapat berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tapi bisakah ada satu pengalaman kita katakan ini anugerah Tuhan jika kita harus banyak menanggung pergumulan, dan kita yakin semua seizin Tuhan. Karena kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita, dan Tuhan melihat apa yang sementara kita hadapi. Kita sambung pujian kita dengan pujian yang berjudul Tuhan Ada dan Melihat. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Haleluya. Kita merasakan kehadiran Tuhan, dan itulah dikatakan berkat dari Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara
dan ku bertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat, haleluya. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Hanya musik. Siapa yang sementara menghadapi pergumulan yang berat, persoalan, tantangan, rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan ada, Tuhan melihat apa yang sementara kita hadapi. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan. Serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita yakin Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu hadir bersama dengan kita. Kita memuji kembali pujian ini. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Haleluya. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan ku bertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Oh, Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Haleluya. Rasakan pribadi Tuhan hadir bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Siapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari menaikkan tangan kanan kepada Tuhan. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Rasakan saat ini Tuhan mau hadir bagi kita yang menaikkan tangan kepada Tuhan. Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Sekali lagi kita memuji, Tuhan ada dan melihat. Hanya para wanita memuji pujian ini. Haleluya. Serukan dari dasar hati kita para wanita kepada Tuhan. Ini kami Tuhan yang banyak menanggung pergumulan, tapi kami yakin kami tidak sendiri. Kami bersama dengan Tuhan yang ada bersama dengan kita saat ini. Haleluya. Sekali lagi kita memuji semua. Kita memuji pujian ini. Tuhan ada. Tuhan ada
dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Saya percaya kita semua sudah merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Karena kita tahu kekuatan kita, kemampuan kita tidak seberapa. Tapi mari, kalau kita serahkan kehidupan kita saat ini kepada Tuhan dimanapun kita beribadah, saya percaya Tuhan segera akan bertindak. Karena firman Tuhan katakan jika Tuhan datang, jika Tuhan hadir bersama, maka Tuhan tidak akan berdiam, tapi Tuhan akan bertindak. Sesuai dengan pujian ini, Tuhan tak akan tinggal diam, tapi Tuhan akan bertindak untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Baik, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan tahu apapun beban kita. Ketika kita berbeban berat, mari kita datang kepada Tuhan. Hanya musik terlebih dahulu memujikan pujian ketika aku berbeban berat. Nafiri 77. Apa yang kita rasakan saat ini? Apa yang kita hadapi saat ini? Persoalan, pergumulan apapun itu, sakit, penyakit, penderitaan, bahkan jawaban dari firman Tuhan yang kita nantikan yang mungkin belum menjawab segala doa pergumulan kita, tetap kita yakin. Satukan hati kita, Tuhan. Saya percaya ada saatnya Engkau akan menolong, Engkau akan hadir tepat pada waktunya. Dan kita yakin Dia ada. Setiap saat kita butuhkan, segera datang kepada Tuhan. Dan kita persembahkan, ini Tuhan, aku yang berbeban berat, ku datang kepada Tuhan. Mari, senang semua kita mau bangkit berdiri, kita memuji pujian ini. Ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidup. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Kita muliakan Tuhan saat ini. Jangan kita hanya melihat, jangan kita hanya merasakan pergumulan, persoalan berat itu. Tapi mari kita rasakan pribadi Yesus yang hadir. Kenalah pribadi Yesus, Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Baik, yang kedua, ketika aku berputus asa. Ketika aku berputus asa, mari datang kepada Tuhan, serahkan kehidupan kita. Ini aku Tuhan, yang berbeban berat, yang berputus asa. Bebaskanku, lepaskanku Tuhan. Saat memuji pujian ini, yakinkan diri kita, pertolongan Tuhan sementara Tuhan kerjakan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan saja. Kita sembah Tuhan, kita agungkan pribadi Tuhan yang ada bersama dengan kita. Ku tinggikan, ku agungkan
selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Mulia namamu Tuhan. Inilah kami, keluarga Allah, yang mempersembahkan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan, yang meninggikan pribadimu lebih dari segalanya. Inilah kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu. Kami sudah merasakan Engkau hadir lagi bagi kami ya Tuhan. Tinggikan, agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Mari kita membangun mesbah kita sembah Tuhan dimanapun kita berada. Kita membangun mesbah jumpa di hadapan Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita naikkan dua tangan kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami merasakan Roh Kudus sudah hadir dalam hati kami, sehingga kami kuat, kami mendapat kekuatan baru ya Tuhan. Karena Engkau tahu apa yang sementara kami hadapi, dan kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan lagi kepada kami melalui firman-Mu. Dan kiranya berkenan untuk menerima apa yang telah kami pujikan di hadirat Tuhan. Kiranya Engkau lanjutkan kasih setia-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Dan kami percaya urapi kami lebih lagi ke depan. Karena kami tidak mampu berjalan jika tanpa firman dan Roh Kudus. Jika kami ada sampai saat ini, kami akui ini karena pemeliharaan melalui firman dan Roh Kudus yang nyata atas kehidupan kami. Dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Kami sudah percaya Allah Trinitas Engkau ada bersama dengan kami. Dan sudah melenyapkan segala kekuatan iblis dunia daging dalam bentuk apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terimalah sembah pujian kami. Dan kami alaskan doa penyembahan kami untuk menerima firman Tuhan melalui pengurapan Allah Roh El Kudus, terutama atas hamba yang akan meneruskan firman Tuhan, bahkan kami semua yang menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan kita duduk kembali. Saya percaya kedatangan kita kepada Tuhan dalam ibadah kita saat ini mendapat perhatian Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan, kiranya kita pandangkan bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi bukan kekuatan kemampuan kita, tapi apa yang kita kerjakan sampai saat ini, patut kita sadari inilah kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita. Karena tidak mungkin kita bisa bertahan sampai saat ini. Khususnya dalam menghadapi pergumulan, persoalan, tentu kadang menjadikan kita lemah. Terutama saat berduka cita dan sebagainya. Tapi kiranya Tuhan memberikan kesukaan kepada kita semua. Bersama dengan keluarga saya sampaikan selamat pagi kepada kita semua. Salam dalam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya menyertai kita semua. Terpujilah Tuhan. Di minggu yang lalu kita sudah menerima firman Tuhan yang memelihara kita sampai minggu ini 16 Agustus 2020. Di mana Tuhan memberikan berkat kepada kita. Yang mau hidup
menurut ketetapan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan tetapkan, kita hidup di dalamnya. Dan juga yang berpegang pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Tuhan memberikan berkat-Nya melalui kehadirannya yang sudah kita dengar saat murid-murid menghadapi badai. Pengenalan murid-murid kepada Tuhan berubah. Tidak mengenal siapa pribadi Yesus yang hadir bersama, yang sementara tidur di buritan perahu dari murid-murid. Dan pada akhirnya Tuhan menolong murid-murid tepat pada waktunya dengan kehadirannya. Dan pada hari Kamis kita sudah menerima firman Tuhan terkait menghargai kemurahan Tuhan. Kita bisa ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Sebab itu hargai kemurahan Tuhan. Dengan lebih meningkatkan pengenalan kita kepada Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan tidak hanya berhenti di masa yang lalu. Atau saat ini dalam ibadah kita kenal Tuhan, lalu besok dan seterusnya kita tidak mau berusaha untuk mengenal Tuhan lagi. Setiap hari, setiap saat kita harus meningkatkan pengenalan kita kepada Tuhan. Demikian juga terjadi pada nikah. Tidak hanya kita berusaha untuk mengenal bagaimana karakter, sifat, keadaan suami kita atau istri di masa yang lalu. Karena kita sudah bertahun-tahun dalam menjalani bahtera nikah. Lalu kita tidak mau terus mengenal pasangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hentikan, kan saya sudah kenal, saya sudah memiliki. Kalau belum memiliki, selalu berusaha untuk mendapatkan ya dengan cara bagaimanapun. Tapi biasanya kalau sudah dapat, apapun itu, entahkah barang ataupun pasangan hidup, ya, jujur kepada Tuhan, kadang kita kurang memperhatikan apa yang sudah kita miliki. Walaupun apa yang kita miliki sekarang, pada waktu yang lalu, itu kan kita kejar. Kita berjuang mencari uang untuk mendapatkan apa yang kita mau dapatkan. Bisakah kita menghargai apa yang kita sudah miliki saat ini? Kalau saya melanjutkan perkataan saya terkait, bisakah kita menjaga, memelihara firman yang sudah kita miliki sampai saat ini? Kalau kita bisa menghargai firman Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kasih dan kemurahannya kepada kita. Hargai firman Tuhan dengan hidup pada ketetapan Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan dan melakukan. Itu menghargai firman Tuhan. Menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Suami menghargai istri, demikian sebaliknya orang tua, anak-anak orang tua. Semakin mengenal sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Dan pada pagi ini kita kembali akan mendengar firman Tuhan terkait pengenalan murid-murid kepada pribadi Yesus. Yang juga hadir tepat pada waktunya, pada waktu malam, jam 3 malam firman Tuhan katakan. Ketika badai menerpa perahu murid-murid, di sana Yesus hadir untuk mereka. Tapi karena ketakutan, perasaan takut, gelombang badai yang dilihat, dan bukan Yesus lagi yang dilihat, sehingga pengenalan murid-murid kepada Yesus berubah. Itu yang selalu saya katakan. Sekarang kita sementara memandang apa? Apa yang kita pandang? Firman Tuhan katakan, kalau aku melayangkan pandanganku ke atas, begitu banyak pergumulanku, gunung-gunung yang tinggi, bagian persoalan yang berat. Tetapi bisakah kita memandang lebih tinggi daripada gunung-gunung persoalan itu, di mana ada Yesus, ada Tuhan di tempat yang jauh, tapi juga ada dekat bagi kita, khususnya yang remuk redam hatinya, susah berduka, terutama yang ditinggalkan oleh kekasih kita, entahkah suami, istri, orang tua, anak, siapapun itu. Kiranya Tuhan berikan penghiburannya melalui firman Tuhan saat ini. Manfaatkan waktu yang Tuhan berikan ya, untuk kita datang kepada Tuhan, lebih meningkatkan pengenalan kita kepada Tuhan yang menolong tepat pada waktunya. Baik, segera kita membuka Alkitab kita bersama. Kita membaca dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6. Ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-50.
52, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak pulang. Ya, ini setelah terjadinya peristiwa roti. Yesus memberi makan 5.000 orang. Di sana murid-murid melihat pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kita menerima pemeliharaan Tuhan, juga harus siap-siap menerima apa yang Yesus perintahkan kepada murid-murid untuk menghadapi apa? Pergumulan. Banyak menerima berkat, akan banyak menerima persoalan pergumulan nanti. Karena pada ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-44 itu di atasnya, ini mengenai pemeliharaan Yesus terhadap murid-murid dan orang banyak, 5.000 orang. Belum yang wanita, anak-anak pada saat itu. Tapi lihat, nanti dengan adanya pengalaman yang murid-murid alami di tengah danau, mereka takut dan mereka lupa pemeliharaan yang Yesus kerjakan bagi murid-murid. Jadi pada ayat 45, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu untuk berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Dan ia menyuruh orang banyak pulang. 46, setelah ia berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Luar biasa. Yesus mengambil waktu seorang diri ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Ya. Pada waktu malam di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. 48. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Lihat ini. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka. Haleluya. Dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Lihat, ini murid-murid. Setelah peristiwa pemeliharaan melalui roti yang dipecah-pecahkan, yang dibagikan kepada orang banyak. Tetap murid-murid tidak mengenal karena hati yang degil. Hati ini bisa mengeras bagaikan batu. Kalau hati ini sudah keras, bahaya ya. Ada yang keras hati. Kalau dalam nikah, pasangan nikah sudah berkeras hati, itu sangat berbahaya. Dan bisa terjadi perpisahan. Ya. Oleh sebab itu mari kiranya masing-masing pribadi kita, suami istri, merendahkan diri. Jangan menganggap kita lebih dari yang lain. Tapi anggaplah yang lain itu lebih daripada kita. Agar kita bisa saling menghargai. Demikian orang tua, anak-anak orang tua. Siapapun kita, mari kiranya menerima firman Tuhan, agar Tuhan hadir bersama dengan kita. Jadi ayat 45, Yesus memerintahkan. Namanya perintah, itu tidak bisa ditawar ya. Tidak bisa kita tunda. Mohon tawar, tunda. Kalau harga mungkin masih bisa ditawar ya. Kalau kita memberi sesuatu, berapa Pak? Sekian. Boleh ditawar, kurang, bisa kurang lagi. Kan begitu. Pasti kita kan mau berusaha untuk tawar. Ya kan? Jadi kalau seorang pedagang menjual sesuatu ditanya, boleh tawar lagi? Apa jawabannya? NKRI, harga mati. Ya. NKRI, harga mati. Besok 17 Agustus, kemerdekaan. Hari ini 16 Agustus, kemerdekaan juga.
Jadi nggak bisa ditawar. Jadi semua yang nggak bisa ditawar itu NKRI ya, harga mati, nggak bisa digoyang dikatakan. Banyaklah istilahnya itu. Jadi mari kembali kepada firman Tuhan. Yesus memerintahkan harga mati tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda. Mau tidak mau harus. Dan murid-murid mengerjakan itu. Bagikan utusan. Kita bagikan utusan yang Tuhan utus ke dalam dunia sekarang ini. Dalam keadaan malam yang gelap. Malam ini menuju akhir zaman. Tuhan utus kita. Dan saya percaya kalau kita menjadi utusan Tuhan. Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memerintahkan kita. Maka Tuhan sebagai kepala yang akan memenuhi segala sesuatu. Tuhan yang akan bertanggung jawab bagi kita. Tuhan yang akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan terbukti, Yesus melihat apa yang murid-murid sementara hadapi. Dan Yesus buktikan kepeduliannya. Dia datang pada waktu malam, jam 3 malam dikatakan. Kalau jam 3 malam, seseorang membutuhkan pemimpin, dokter dan sebagainya mungkin akan sukar sulit ditemui ya. Tapi Yesus kita bisa temukan kapanpun, dimanapun, dalam persoalan saat apapun. Kita yakin Tuhan, kapanpun aku berseru, Engkau mendengarkan, Engkau ada bersama dengan kita. Ya. Jadi kalau Tuhan memerintahkan, maka Tuhan akan bertanggung jawab untuk memelihara, menolong kita. Dan Yesus berpisah dari mereka, dan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ini kekuatan dari pribadi Yesus. Selalu berdoa, menjalin hubungan pribadi dengan Bapanya. Selama tidak beribadah bersama, juga aktivitas usaha kerja kita dibatasi. Mulailah mengambil waktu seorang diri, menjalin hubungan yang manis ke atas. Seperti yang Yesus kerjakan. Yesus berdoa, ini menjalin hubungan pribadi antara Yesus dan Bapanya itu ke atas. Dan pada ayat yang ke-48 dikatakan ketika Yesus melihat murid-murid, ini hubungan antara Yesus dan murid-muridnya sesama. Vertikal dan horizontal. Ya selalu kita ingat ketika digabung jadi salib, pengorbanan, kesatuan di dalamnya. Oleh sebab itu mari jalin hubungan yang manis ke atas terlebih dahulu dengan Tuhan dan sesama. Kita bisa memperhatikan sesama yang membutuhkan, yang berkekurangan. Kalau memang kita ada hubungan yang manis dengan Tuhan, pribadi kasih. Tuhan memberikan kasihnya, Tuhan menyatakan kasihnya, dan kita bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama. Seperti yang sudah kita kerjakan, dan Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita semua. Jadi Yesus mengambil waktu seorang diri untuk berdoa kepada Bapa. Itu yang memberikan kekuatan kepada Yesus untuk menghadapi persoalan pergumulan dan bisa memberikan pertolongan kepada murid-murid tepat pada waktunya. Ayat 47 dikatakan ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Ayat 48 perhatikan ketika Yesus melihat. Kita sudah memuji tadi, Tuhan ada dan melihat. Demikian Yesus melihat betapa payahnya, susah payah, pergumulan yang berat di mana murid-murid harus hadapi. Yesus melihat betapa payahnya mereka. Hari ini Yesus melihat betapa payahnya, susah payahnya umat Tuhan, kehidupan kita. Harus bagaikan mendayung bahtera untuk lanjutkan kehidupan kita ke depan. Mungkin menghadapi gelombang badai. Sementara kita harus tetap berjalan, kehidupan kita harus tetap berjalan. Tidak bisa kita berhenti. Sudah Tuhan, saya mau berhenti saja. Itu sama dengan saya mau timah hitam, ya. Bolehkah demikian? Tentu kita harus tetap berjalan ya. Jangan hanya mau mati berhenti.
Roda kehidupan harus tetap berputar, tetap berjalan. Jangan kita semakin merosot, khususnya saat menghadapi pergumulan. Tetap harus berjalan, kehidupan harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan melihat betapa susah payahnya kita mendayung bahtera nikah kita untuk tetap berjalan walaupun pelan, tapi tetap sampai kepada tujuannya. Jangan berhenti, jangan mundur, tetap kita berjalan bersama dengan Tuhan. Buktinya apa? Tuhan tidak membiarkan murid-muridnya binasa di tengah-tengah danau pada waktu malam. Tuhan tunjukkan kepeduliannya, Tuhan tunjukkan tanggung jawabnya untuk menolong tepat pada waktunya. Jadi Yesus melihat. Ini yang pertama, catat baik, Yesus melihat betapa payahnya kita, susah payah pergumulan yang kita hadapi. Yesus melihat, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka. Untuk apa? Hadir. Ini minggu yang lalu sudah kita terima. Melalui berkat Tuhan, Tuhan mau hadir. Haleluya. Yesus mau hadir untuk memberikan pertolongan. Dan Yesus hendak melewati mereka, dekat kepada mereka. Apakah murid-murid mencari Yesus pada saat itu? Tidak. Bukan murid-murid mencari Yesus. Walaupun sudah menerima pemeliharaan berkat melalui roti yang berlimpah-limpah. Bahkan saat Yesus datang, murid-murid tidak mengenal. Bisa saja kita sementara hadapi hal ini ketika kita hanya melihat pergumulan, lupa pemeliharaan dari Yesus, bahkan tidak mengenal pribadi Yesus lagi yang datang, yang dekat untuk menolong kita. Karena apa? Murid-murid hanya melihat persoalan yang berat. Saya ulang katakan, kalau kita hanya melihat pergumulan, menderita, kesusahan dan sebagainya, kita lupa, kita tidak akan kenal pribadi Yesus yang ada bersama untuk melewati kita, untuk menolong. 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Padahal Yesus memelihara, menolong, datang tepat pada waktunya. Tapi mengapa murid-murid mengira Yesus adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak? Dalam menghadapi persoalan pergumulan, jangan kita cepat-cepat berteriak-teriak. Jangan cepat-cepat marah, emosi dan sebagainya. Jaga hati kita. Ini ada kalimat berteriak-teriak. Nada bicaranya tiba-tiba meninggi. Ada yang suka demikian? Jagalah hati kita ya, masing-masing, ayo. Kalau ada pribadi Yesus, tidak mungkin teriak-teriak. Tapi lihat, murid-murid tidak mengenal pribadi Yesus. Akhirnya apa? Hanya teriakan-teriakan. Nyaman tidak sih setiap hari itu mendengar teriakan suami, teriakan istri, orang tua, anaknya teriak-teriak, marah, emosi. Nyaman tidak rumah itu? Sangat tidak nyaman ya. Tapi sekali lagi Tuhan tahu keadaan kita. Apakah juga seperti murid-murid? Teriak-teriak, tidak mengenal pribadi Yesus yang datang tepat pada waktunya. Hadir, datang tepat pada waktunya. Ini salah satu berkat dari Tuhan. Tuhan mau hadir untuk menolong. Tuhan mau datang, tidak akan berdiam diri. Tuhan akan bekerja untuk menolong. Jadi kalau kita percaya Tuhan, Engkau hadir dalam nikahku, dalam keluargaku, dalam rumahku, dalam ibadahku saat ini, Tuhan tidak akan berdiam diri. Dengan lain kata, Tuhan segera akan menolong. Baik, Mazmur pasal yang ke-50. Kitab Mazmur pasal yang ke-50. Kiranya Tuhan menolong kita semua di mana kita berada. Kita membaca nanti, perhatikan ayat yang ke-3a. Tapi baiklah kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibadah yang sejati. Ya, kita dengarkan ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Ini kekuatan Tuhan, keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan. Dari terbitnya matahari di timur sampai kepada terbenamnya di barat. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Ini kuasa Tuhan. Baik
Dari timur sampai ke barat, dimanapun umat Tuhan membutuhkan, Tuhan siap hadir. Ayat 3a perhatikan. Allah kita datang, Allah kita hadir, dan apa? Dan tidak akan berdiam diri. Dengan lain kata, Tuhan akan bekerja. Tidak hanya diam diri, tapi bekerja. Di hadapan Tuhan api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ayat 3a. Kalau Tuhan hadir, Tuhan datang, tidak akan berdiam diri. Tuhan akan menolong kita saat ini. Tuhan melihat kesusah payahan apa yang sementara kita alami. Hati yang payah, hati yang susah apa yang sementara kita alami. Tuhan hadir, tidak akan berdiam diri. Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Ayat 4. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Kita memiliki hakim yang adil, Allah. Kalau kita sementara menghadapi persoalan pergumulan, serahkan kepada hakim yang adil. Tuhan yang akan menentukan. Dia hadir di tengah-tengah. Dia akan menengahi semuanya. Karena Yesus pribadi yang netral. Dia tidak memihak. Kalau kita lihat bagaimana mereka-mereka yang mendapati seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa, mereka bawa perempuan itu kepada Yesus. Tapi Yesus menengahi. Yesus juga menghargai pendapat mereka terkait hukum Musa, hukum Taurat. Tapi Yesus datang di tengah-tengah sebagai penengah. Tidak memihak kiri kanan. Dan Yesus menyatakan kasihnya. Bisakah kita juga menjadi seperti Yesus, penengah-penengah? Jangan berpihak sebelah, berat sebelah dan sebagainya. Ini karena keluarga, ini karena satu suku dan sebagai satu bahasa. Marilah kita contoh teladan dari Yesus ketika melihat persoalan, ketika menghadapi persoalan. Yesus menampilkan diri sebagai hakim yang adil, pribadi yang adil dengan kasihnya. Yakinkan diri kita bahwa pribadi Yesus ada bersama dengan kita dan Tuhan akan memberikan pertolongannya. Kembali dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-48, ulang saya baca. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ini menunjuk pengenalan Yesus yang dalam kepada murid-muridnya. Pengenalan dari Yesus yang sangat mendalam kepada murid-muridnya. Terbukti dari jauh. Yesus melihat dari kejauhan. Tuhan melihat. Tuhan mengenal sedalam-dalamnya keadaan murid-muridnya. Tuhan mengenal sedalam-dalamnya keadaan kita, keluarga kita saat ini. Tuhan sangat mengenal kita. Mungkin kita rindu seseorang itu bisa mengenal keadaan kita. Tapi seseorang itu terbatas dalam mengenal, memberikan pengenalannya kepada kita. Demikian apa yang saya alami. Pengenalan saya terhadap keadaan kita di akhir-akhir ini sangat terbatas. Sebab itu saya tampilkan firman Tuhan saat ini, pribadi Yesus Tuhan kita yang jauh mengenal keadaan kita. Dan Yesus bisa memberikan, memenuhi semua dan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Kekuatan baru, semangat baru, perdamaian, pemulihan, kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bisa berikan saat ini. Dia datang, dia akan bertindak, dia tidak akan tinggal diam umat Tuhan. Ini menuju pengenalan yang mendalam dari pribadi Yesus kepada murid-murid. Demikian hari ini Tuhan semakin mengenal keadaan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, di padang gurun aku mengenal engkau. Jadi jangan kita hanya mau melihat, oh saat di padang rumput Tuhan akan mengenal kita. Tidak.
Justru dalam keadaan suasana padang gurun, gersang dan sebagainya, kering seorang diri, Tuhan semakin mengenal kehidupan kita. Haleluya. Mazmur 139 ayat 1. Mazmur 139 ayat 1. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk memimpin biduan, Mazmur dari Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi Tuhan sementara selidiki bagaimana hati murid-murid terhadap Yesus. Ternyata Yesus tahu bahwa mereka tidak mengenal pribadi Yesus. Karena apa? Hanya mengenal sakit penyakit, mengenal penderitaan, mengenal kelemahan. Hanya memandang itu semua. Jangan anggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan. Melalui apa? Pengenalan Tuhan atas kehidupan kita. Kita menerima firman Tuhan saat ini di mana Yesus Tuhan mengenal kita. Jangan kita anggap sepi pengenalan Tuhan kepada kita. Sebab itu tingkatkan lagi pengenalan kita kepada Tuhan. Apa rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan mau atas kita. Ikuti itu. Itu mengenal Tuhan. Yeremia pasal yang ke-12 ayat 3. Yeremia pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku. Engkau melihat aku seperti Yesus melihat dari jauh murid-murid dalam keadaan yang susah payah. Dalam mendayung bahtera perahu pada saat itu. Engkau menguji, menyelidiki bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Baik, ayat 3a. Tuhan mengenal, Tuhan melihat, Tuhan uji, Tuhan selidiki. Jadi apa yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, kita alami, entahkah persoalan, pergumulan, sakit penyakit, penderitaan. Tuhan mau menguji hati kita. Tuhan mau selidiki hati kita. Apakah tetap berpaut kepada Tuhan, tetap yakin akan kuasa Tuhan, mengenal kekuatan Tuhan, atau tidak? Itu dikatakan pengenalan yang mendalam dari Yesus kepada murid-muridnya. Dan sekarang bagaimana pengenalan murid-murid kepada Yesus? Kita sudah mendengar sangat jauh berbeda ya. Mereka tidak mencari Yesus, Yesus tolong Tuhan, tolong aku. Tidak ada kalimat itu. Hanya berteriak-teriak, takutan dan sebagainya. Justru Yesus yang hadir, datang tepat pada waktunya. Karena Yesus mengenal mereka, melihat susah payah pada saat itu. Tetapi lihat apa yang dikerjakan murid-murid. Mereka tidak mengenal pribadi Yesus. Bisa saja kita mengalami hal yang sama bagaikan tidak mengenal pribadi Yesus lagi. Ketika kita banyak menghadapi pergumulan, persoalan yang berat. Sebab itu mari belajarlah lebih mengenal pribadi Yesus yang hadir dengan kuasanya yang besar. Murid-murid tidak mengenal Yesus dengan kuasanya yang besar. Terbukti apa? Berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Ini membuktikan kuasa yang besar yang harusnya murid-murid lihat dan kenal. Kalau saja Yesus bisa berjalan di atas air, apa artinya danau air yang sementara bergelora itu? Itu yang harusnya murid-murid lihat. Itu yang harusnya kita umat Tuhan lihat. Kuasa Tuhan. Bukan hanya melihat taufan badai, angin sakal. Seringkali pandangan kita kepada kuasa Yesus, kuasa Tuhan itu dialihkan. Ini iblis dunia daging mau mengalihkan pandangan murid-murid kepada pribadi Yesus dengan kuasanya. Demikian iblis dunia daging dan isinya itu bisa mengalihkan pandangan kita tidak kepada Yesus lagi. Walaupun awalnya murid-murid tahu Yesus memberi makan 5.000 orang dan mereka membawa sisanya dari roti-roti itu. Tapi lihat, pemeliharaan kuasa Tuhan sirna dalam sekejap ketika murid-murid hanya melihat apa? Persoalan pergumulan. Tuhan tahu selama ini. Jujurlah kepada Tuhan. Pandangan mata kita hanya kepada apa? Persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Jangan sampai kita tidak mengenal pribadi Yesus yang hadir
mau melewati kita untuk memberikan pertolongannya. Dan pada akhirnya firman Tuhan katakan Yesus naik ke atas perahu mendapatkan mereka. Inilah pribadi Yesus yang memperhatikan yang hadir. Bukan mereka mencari Yesus untuk mendapatkan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini, Dia pun hadir untuk mendapatkan kita dalam bahtera yang sementara tergoncang ini, yang sementara digoncangkan. Haleluya, nikah-nikah yang hadir, datang kepada Tuhan, bawalah ini bahtera nikahku yang sementara goyah, sementara goncang Tuhan. Karena persoalan, karena pergumulan, Yesus naik mendapatkan mereka bersama dengan murid-murid. Demikian Yesus bersama dengan perahu bahtera nikah rumah tangga kita. Bersyukur hari ini kita berada di rumah kita masing-masing, di mana Yesus mau hadir di dalamnya untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Meskipun di awal murid-murid tidak mengenal pribadi Yesus, tapi Yesus tetap menyatakan kasih-Nya, kemurahan-Nya. Dan Yesus katakan, ini aku, jangan takut. Tuhan kenal ketakutan kita, khususnya saya ulang lagi bagi kita yang seorang diri. Mungkin banyak merasa ketakutan. Hari ini Yesus hadir, terimalah kekuatan baru untuk melenyapkan ketakutan itu. Yesus katakan jangan takut. Ini aku ini jangan takut. Ini Yesus. Hari ini perkataan yang sama yang Yesus ucapkan kepada murid-murid juga Tuhan mau berikan kepada kita. Yesus mau berikan, aku ini, aku Tuhan, jangan takut. Terimalah pribadi Yesus melalui firman-Nya saat ini. Jangan takut umat Tuhan. Setelah Yesus katakan, aku ini jangan takut, Yesus naik ke perahu. Luar biasa perkataan Yesus yang berkuasa ini. Tapi sayang hati murid-murid dikatakan degil. Hati-hati. Jangan hati kita bebal. Jangan keraskan hati kita. Seperti pada waktu kebodohan kita. Kata Ibrani katakan. Tapi mari serahkan diri kita. Ini Tuhan saya. Saya mau datang kepada Tuhan. Jangan hanya Yesus datang kepada kita, tapi kita datang kepada Tuhan. Cari pertolongan Tuhan. Jadi keadaan murid-murid pada waktu itu juga menunjukkan keadaan kita. Yang pertama, ditandai dengan susah payah. Ayat 48, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung. Jadi ini keadaan murid-murid, juga keadaan gereja, keadaan umat Tuhan. Ditandai dengan keadaan yang susah payah. Dengan lain kata, pergumulan yang berat, persoalan yang berat, yang sementara dihadapi. Itu yang pertama, ayat 48. Dan yang kedua, ayat yang ke-50. Yesus katakan, aku ini jangan takut. Jadi mereka takut. Murid-murid dalam keadaan takut. Ini juga gambar gereja dalam keadaan takut. Itu pada ayat yang ke-50. Tenanglah aku ini, jangan takut. Jadi Yesus tahu murid-murid dalam keadaan takut. Yang pertama susah payah. Yang kedua apa? Takut. Ini keadaan waktu malam. Zaman akhir ini, manusia kita banyak ditandai dengan pergumulan yang berat, susah payah. Untuk bekerja, berusaha, mencari pekerjaan dan sebagainya, bersusah payah. Bahkan semakin susah payah. Itu keadaan akhir zaman. Seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Dan juga dirundung rasa takut. Apa-apa takut. Keluar takut. Ya, mau makan ini takut. Mau pegang itu takut. Semua takut. Jujur saja kan. Ini keadaan malam. Akhir zaman dirundung rasa susah payah dan rasa takut. Dan kalimat yang indah melalui firman Tuhan, Yesus naik
ke atas perahu mendapatkan mereka. Hari ini yakinkan diri kita, Yesus mendapatkan kita lagi. Tuhan melihat persiapan kita tadi sebelum kita beribadah. Kita menyembah Tuhan 15 menit, kita selesaikan doa kita, lalu kita siapkan diri untuk beribadah. Tuhan lihat itu. Dan Tuhan hadir melalui firman-Nya mendapatkan kita lagi. Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, ayat 51, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Perkataan hati yang degil ini, Tuhan melihat hati kita. Jangan keraskan hati kita. Kalau kita tahu ada persoalan, ada pergumulan, datang segera. Selesaikan, mohon ampun, mohon maaf. Jangan pertahankan itu menjadi gangguan dalam kehidupan kita. Kita tahu seseorang mungkin dalam keadaan lemah dan sebagainya. Ayo, selesaikan itu. Kadang perkataan kita, perbuatan kita menyakiti hati orang lain sesama kita. Selesaikan itu. Jangan tinggal diam. Mempertahankan kebenaran diri sendiri, kekerasan hatinya, tidak akan selesaikan masalah. Akan terulang lagi nanti ke depan, akan terungkit lagi ke depan. Satu-satunya jalan adanya perdamaian. Mohon maaf kepada sesama. Saling memaafkan, saling berdamai. Jangan merasa diri itu benar. Hari ini firman Tuhan mau membenarkan kita lagi. Jangan gunakan kebenaran diri kita, tapi firman Tuhan yang membenarkan. Lihat saja pada zaman Adam dan Hawa, masing-masing membenarkan diri. Yang terbaik, masing-masing sadar masih banyak kelemahan dalam nikah. Ya, datang kepada Tuhan suami istri, datang kepada Tuhan, ini saya Tuhan, ampuni, perdamaikan. Tuhan mau satukan kita lagi. Khususnya dalam nikah, di mana Tuhan mendapatkan nikah yang sementara tergoyah, tergoncangkan ini, Tuhan mau membuat semuanya reda. Tapi jangan degil, tetap tingkatkan pengenalan kita kepada pribadi Yesus. Jadi lihat, dua perkara, adanya susah payah dan adanya rasa takut. Mengapa terjadi? Jawabannya pada ayat 52. Karena mereka belum mengerti, hati mereka tetap degil. Ini murid-murid Yesus, di mana Yesus katakan ini semua. Yesus buka pengertian dari murid-murid dan hati yang degil dari murid-murid. Ini murid-murid, lalu siapa saya? Yang jauh dari bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Yang banyak menyimpan hati yang keras, hati yang degil ini. Dan Tuhan mau sucikan, Tuhan mau lepaskan saat ini. Siapapun kita mari hargai saat Yesus datang untuk kita. Yesus mau membuat semua reda, semua tenang. Meskipun di awal kita kurang mengenal Yesus, lihat pribadi Yesus tetap menyatakan kasih-Nya. Dia mau memberikan ketenangan, tenang, aku ini. Kiranya saat ini Tuhan memberikan ketenangan-Nya kepada kita semua. Mohon kepada Tuhan, Tuhan berikan pengertian kepadaku, agar aku bisa menerima kenyataan ini. Terimalah hikmat seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima hikmat, hikmat akan memelihara kehidupan kita. Saksikan apa yang Tuhan perbuat atas kehidupan kita. Agar jangan tidak pernah mengerti rencana Tuhan dan selalu dengan hati yang degil, hati yang bebal, hati yang keras. Belum ada pengertian akan rencana dan kehendak Tuhan dan hati yang degil. Yeremia pasal yang ke-9 ayat 14. Yeremia 9 ayat yang ke-14. Melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Ini firman Tuhan yang sudah kita terima pada hari Kamis yang lalu. Menghargai kemurahan Tuhan.
Jangan ikuti kedegilan hatinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya. Ini pengalaman murid-murid bagaikan pengalaman Israel di waktu lalu. Mengikuti kedegilan hatinya. Bukan ikut Tuhan tapi ikut yang lain. Baal-baal, ilah-ilah dan sebagainya. Tapi mari mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, tingkatkan pengenalan kita kepada Tuhan. Apa yang akan Tuhan berikan kalau kita mengenal pribadi Yesus? Dalam Mazmur pasal yang ke-91, Mazmur 91 ayat yang ke-14, 15 dan 16. Perhatikan ini. Bagi kita yang mau mengenal Tuhan, 14, 15, 16, sungguh hatinya melekat kepadaku, kepada Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Yesus meluputkan murid-murid dari angin sakal, dari kebinasaan. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi orang-orang yang mengenal nama Tuhan, yang meningkatkan pengenalannya kepada Tuhan, Tuhan akan luputkan. Tuhan bentengi. Sebab saya katakan, ayo tingkatkan pengenalan kita kepada Tuhan. Tuhan akan luputkan dari maut, dari kecelakaan, dari virus, dari apapun. Tingkatkan pengenalan kita. Jangan hanya semakin mengenal, sudah berapa yang meninggal, sudah berapa korban. Semakin berat ya. Semakin meningkatkan pengenalan kepada Tuhan. Tuhan luputkan, Tuhan bentengi. Kalau kita mengenal Tuhan. Apa yang akan Tuhan kerjakan? Minggu yang lalu kita juga dapat 5 berkat ya. Itu dalam imamat ya. Kita sudah membacakan, kita sudah menerima itu minggu yang lalu. Imamat pasal yang ke-26 dari ayat yang ke-3 khususnya 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Itu ada berkat. Ada 5 dalam imamat 26 itu mengenai berkat, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi yang pertama itu pemeliharaan Tuhan. Itu ayat yang ke-4, 5. Pemeliharaan Tuhan ayat 4 dan 5. Lalu yang kedua, perlindungan Tuhan, itu ayat 6. Yang ketiga ayat 7 dan ayat 8. Pembelaan Tuhan. Pembelaan Tuhan. Itu yang ketiga. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Lalu ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 itu yang ke-4. Tuhan memberkati. Ayat 9, ayat 10 itu bagian yang ke-4 berkat Tuhan. Dan ayat yang ke-11, 12 penyertaan Tuhan dengan kehadirannya. Haleluya. Ayat 11, 12 itu bagian yang ke-5. Ada pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat Tuhan, dan penyertaan Tuhan dengan kehadirannya dalam imamat 26. Dan saat ini kita juga menerima 5 perkara yang Tuhan mau berikan. Itu ayat 15 dan 16. Bila ia berseru kepada Tuhan, lihat, yang pertama, Tuhan jawab. Terimalah firman Tuhan saat ini. Kalau kita berseru kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, aku akan menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Penyertaan Tuhan dalam kesesakan. Ada yang merasa sesak saat ini, Tuhan datang untuk menyertai kita. Ketiga, Tuhan akan meluputkan dan memuliakannya. Jadi Tuhan meluputkan, ini untuk membawa kepada kemuliaan, bukan kepada kebinasaan. Jadi Tuhan kalau menolong, Yesus menolong murid-murid itu, Yesus mau membawa sampai kepada kemuliaannya. Yesus meluputkan dari angin sakal untuk Yesus bawa dalam kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, aku akan meluputkan dan memuliakan.
16, bagian yang keempat, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Panjang umur, bukan umur pendek. Saya sudah pernah membahas mengenai kue tart. Ada juga nyanyian, panjang umurnya ya, bukan pendek umurnya. Hari ini jika ada yang mengalami usia diperpanjang oleh Tuhan, bersyukur. Tingkatkan pengenalan kepada Tuhan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Senang ya kalau kenyang ya. Kalau lapar itu paling gak enak. Ada yang sudah lapar saat ini? Mulai lapar ya. Kalau dalam ibadah bersama, orang bisa lihat kita. Sudah mulai lapar, aduh malu mau makan. Tapi di rumah, saat ibadah di rumah, bisa saja sebelah kita ada kuaci, sebelah kita ada kacang, sebelah kita ada daging kambing, apapun itu bisa ya. Kan saya juga nggak lihat. Tapi saya percaya kita pasti konsentrasi, kita pasti menanggalkan itu dulu untuk sementara ya. Walaupun mungkin bisa kita lihat, ya kalau di depan handphone atau laptop atau TV, sebelahnya meja makan kan juga bisa melirik sedikit. Wah, ada makanan ini. Tapi kita kembali lagi melihat acara ibadah kita, ya kan? Sudah mulai lapar ya. Tuhan akan kenyangkan dengan apa? Umur panjang. Senang ya kalau Tuhan berikan panjang umur, sehat. Tetap jaga kesehatan kita. Ya, dimanapun gunakan masker, jangan sampai kena denda nanti. Kalau tidak bisa bayar 250.000 ya akhirnya denda sosial gitu ya. Atau apa itu, hukuman sosial. Menyapu dan sebagainya. Menyapu jalan, tapi pakai rompi. Tapi bukan rompi orange ya, beda itu. Orange-nya juga beda. Kalau di sini panitia transportasi rompinya orange, tapi juga di luar sana ada rompi orange. Tapi rompi yang digunakan mereka yang kedapatan tidak menggunakan masker itu warnanya beda. Tapi suruh pakai dan suruh menyapu, membersihkan jalan. Hati-hati, dimanapun kita berada, gunakan masker ya, jaga kesehatan kita agar panjang umur. Tapi lebih daripada itu, Tuhan akan kenyangkan dengan panjang umur jika kita lebih mengenal pribadi Yesus. Itu yang keempat. Dan yang kelima, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terimalah 5 berkat Tuhan saat ini. Terutama keselamatan dari Tuhan. Dimanapun kita berada, mungkin sebagai seorang istri was-was berpikir saat suaminya harus bekerja dalam keadaan seperti ini. Demikian sebaliknya orang tua, anak-anak orang tua. Bagian yang kelima, berkat Tuhan. Tuhan perlihatkan keselamatan. Bukan saja alami, tapi melihat dan mengalami keselamatan Tuhan. Sudahkah kita rasakan keselamatan Tuhan kita alami saat ini? Sudahkah kita merasakan hadirnya pribadi Yesus saat ini? Dengan 5 berkat. Tuhan jawab seruan kita. 1. Tuhan sertai dalam kesesakan. Ada yang merasa saya sesak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sertai kita. Tuhan meluputkan kita dari bahaya, dari virus. Dan akan memuliakan kita. Ayat bagian yang ketiga. Dan bagian yang keempat, Tuhan kenyangkan dengan panjang umur. Bersyukur jika Tuhan memperpanjang usia kita 1 hari lagi saat ini. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun lagi. Bersyukur. Bahkan juga besok ada yang berhari ulang tahun 17 Agustus. Selamat menikmati kemurahan Tuhan. Harga mati. Pengajaran harga mati. Jangan ditawar-tawar. NKRI juga harga mati. Merdeka tetap merdeka. Sekali pengajaran tetap merdeka. Haleluya. Tetap teguh memegang firman ya. Dan melakukan, mohon Tuhan kuatkan untuk melakukan firman Tuhan. Panjang umur, Tuhan kenyangkan dengan panjang umur. Dan yang kelima, Tuhan perlihatkan. Senang kalau kita bisa melihat suasana keselamatan itu. Bukan hanya melihat kecelakaan, kematian, penderitaan, tidak. Tapi Tuhan perlihatkan keselamatan dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan beserta kita. Siapkan hati kita saat ini untuk datang kepada Tuhan, serahkan kehidupan kita. Khususnya bagi kita yang merasa saya sangat susah payah, saya sangat takut, Tuhan hadir saat ini. Haleluya. Baik,
Kita memuji pujian, ku berserah, ku berserah. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Segera kita bangkit berdiri. Kita memuji pujian ini. Haleluya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku serahkan hidupku padamu. Berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, oh ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, haleluya. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang. Mari naikkan dua tangan kita kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Nikah kami yang sementara tergoyahkan, tergoncangkan oleh angin sakal, oleh badai. Mari ku berserah kepada Tuhan, agar Tuhan menyatakan 5 perkara kepada kita. Tuhan baik bagi kita. Haleluya. Kembali kita memuji. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Mata air di padang gurun. Siapa yang merasa saya susah payah Tuhan, saya merasa takut, hari ini Tuhan mau hadir buat kita. Tuhan mau nyatakan kasih-Nya. Tuhan mau tolong kita saat ini. Tuhan berikan ketenangan, jangan takut lagi. Ku berserah, ku berserah. Mari serahkan kehidupan kita. Ku berserah, ku berserah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari serahkan kehidupan kita. Tuhan mau lewat saat ini. Tuhan mau tolong kita. Tuhan mau selamatkan kita lagi. Tuhan hadir di perahu nikah rumah tangga kita. Mari suami istri yang ada berdekatan, mari pegang tangan suami, pegang tangan istri, genggam. Saat kita naikkan dua tangan, ku berserah, ku berserah. Ku berserah kepada Engkau. Serahkan nikah-nikah kita kepada Tuhan, keluarga kita kepada Tuhan. Serahkan pribadi kita kepada Tuhan saat ini. Tuhan pegang seluruh hidupku. Yang merasa susah payah, yang merasa takut ini Tuhan, berikan keselamatan agar aku bisa melihat keselamatan dari Tuhan. Tuhan menjawab saat ini. Tuhan sertai kita. Tuhan meluputkan dan memuliakan. Dengan panjang umur Tuhan kenyangkan kita. Dan Tuhan perlihatkan kepada kita keselamatan daripadaku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang kami yang sementara mau tenggelam ini Tuhan. Pada waktu malam ini, akhir zaman, banyak susah payah, banyak rasa takut. Tolong kami Tuhan. Naiklah atas perahu kami. Dapati kami saat ini Tuhan. Mari siapa yang mau kenal Yesus lebih lagi, kita sembah Tuhan. 5 perkara, ada 5 berkat Tuhan berikan saat ini. Haleluya.
susah payah menghadapi hari demi hari. Tolonglah kami yang dirundung rasa takut ya Tuhan. Ampuni kami karena kami kurang mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Ampuni kami jika masih ada hati kami yang degil, yang bebal, yang keras ya Tuhan. Padahal kami sudah banyak menerima pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Engkau memberi, memberkati, Engkau pelihara, Engkau jaga, lindungi. Tapi kadang semua sirna ketika pandangan kami hanya kepada angin sakal, topan badai yang membuat kami takut dan berteriak-teriak ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Jika kami pernah menyakiti hati Engkau, hati sesama kami, kiranya Engkau perdamaikan kami saat ini Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami lagi, perdamaikan kami, dan tetap hadir pada perahu nikah rumah tangga kami. Tetaplah hadir pada perahu keluarga kami. Tetaplah hadir pada perahu pribadi kami ya Tuhan. Khususnya kami yang seorang diri, hanya kepada Engkau kami berharap dan percaya ya Tuhan. Dan kami percaya saat ini Engkau sudah ada bersama dengan kami. Engkau tahu, Engkau melihat, Engkau selidiki hati kami ya Tuhan. Kiranya kami mau semakin mengenal Engkau lebih lagi di hari-hari kemudian. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima 1 minggu yang lalu. Dan minggu ini untuk 1 minggu ke depan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah mengurapi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menyadarkan kami lagi. Untuk kami tahu Engkau kenal, Engkau lihat kami ya Tuhan. Dari jauh Engkau melihat keadaan kami. Dan saat ini kami sudah menerima semangat baru dari firman yang Engkau berikan kepada kami. Memberkati kekuatan kami, lanjutkan kasih setia-Mu kepada kami ya Tuhan. Luputkan kami, bentengi kami dari segala bentuk sakit, penyakit, maut, kecelakaan dan sebagainya, virus dan sebagainya Tuhan. Bersatu hati kami memanggil nama Yesus, nama yang berkuasa untuk menghancurkan segala bentuk pekerjaan iblis dunia daging dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usirkan engkau setan iblis. Engkau mau pergi keluar, darah Tuhan menghancurkan. Bebas, lepaskan kami, salut kami dengan tanda darah-Mu. Miliki kami lagi ya Tuhan. Dan hadirlah selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang sudah kami naikkan tadi, khususnya tangan-tangan kami suami istri yang sudah kami genggam satukan bersama ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam nikah kami, perdamaikan nikah kami, bahkan buah nikah kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan juga bagi mereka yang mendapat kemurahan Tuhan di bulan Agustus ini ya Tuhan. Bahkan juga besok kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tetap Engkau berikan damai sejahtera, kesatuan hati ya Tuhan. Agar keamanan tetap dapat kami rasakan. Terima kasih Tuhan juga bagi semua umat Tuhan yang mendapat kemurahan Tuhan lagi di bulan Agustus ini, baik pertambahan usia pribadi maupun dalam nikah. Kiranya Engkau hadir untuk mereka dan mereka boleh melihat keselamatan dari Tuhan. Dan inilah berkat yang terbesar yang kami dan mereka boleh terima di bulan Agustus ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kita duduk kembali. Berbahagia hari ini kita kembali bisa beribadah. Terima lagi 5 berkat dari Tuhan. Khususnya yang kelima, melihat keselamatan. 1 minggu ke depan kita percaya kita melihat keselamatan dari Tuhan. Berbahagia yang mendapat perpanjangan usia di bulan Agustus ini. Kiranya Tuhan menolong ya. Selamat bagi mereka. Jangan lupa mie ulang tahun ya. Itu yang pernah saya katakan kan pada waktu lalu. Ada tiup-tiup lilin tidak? Baik, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan perlihatkan keselamatan dari Tuhan. Dan kita lanjutkan lagi perjuangan pergumulan 1 minggu ke depan. Hadapi dengan Tuhan yang selalu hadir dalam bahtera rumah tangga kita. Terima kasih untuk kebersamaan yang manis. Jika kita beribadah saat ini, dimanapun kita berada, rasakan kehadiran Tuhan. Dan kita akhiri ibadah kita
pada pagi siang ini dengan kita tundukkan kepala bersama. Di akhir ibadah kami, hanya ucapan syukur yang kami panjatkan kepada Tuhan atas kehadiran Tuhan melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terutama kami boleh melihat keselamatan dari Tuhan. Dan pada akhirnya ada saatnya untuk bertemu bersama, ada saat untuk berpisah untuk sementara. Kami percaya dimanapun umat Tuhan berada, Engkau berada bersama dengan mereka. Dari yang tertua sampai kepada anak-anak, bahkan mereka yang mendapat perhatian Tuhan di bulan Agustus, kiranya mereka boleh semakin mengenal Tuhan dengan segala rencana dan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh El Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk hadirnya Tuhan dalam ibadah kami, dan kami akhiri ibadah kami kepada Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum saya mengakhiri perjumpaan, majalah Suara Nafiri juga sudah terbit ya, itu di awal bulan Agustus nanti. Bagaimana cara pendistribusiannya bisa kita terima, mungkin seperti bagaimana cara kita menerima masker di waktu yang lalu, atau juga kalau ada yang mau mengambil ke gereja, silakan dengan tata cara yang sama ya. Mungkin kita bisa memberikan informasi terlebih dahulu kepada kami di gereja agar kami bisa siapkan. Baik, itu saja yang bisa saya teruskan kepada kita semua. Tuhan mengasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam.